Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa kembali dalam 7 Minutes Bible yang diselenggarakan oleh Seksi Kerasulan Kitab Suci Paroki Serpong Gereja Santa Monica dalam rangka memeriahkan Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, diberkati, dan penuh semangat sukacita. Hari ini, Rabu, tanggal 15 September 2021, kita memperingati Hari Bunda Maria Berduka Cita. Mari kita merenungkan Injil Lukas, bab 2 ayat 33 sampai 35, yang mengisahkan tentang Yesus dan kedua orang tuanya saat mereka berjumpa dengan seorang yang bernama Simeon. Kedua orang tua Yesus heran dengan apa yang dikatakan oleh Simeon tentang Yesus pada saat itu yang masih berusia kurang lebih sebulan. Yesus dibawa ke bait Allah untuk diserahkan dan Maria ibunya ditahirkan karena dianggap najis setelah melahirkan. Sebagai seorang ibu muda yang punya seorang anak laki-laki yang merupakan anak yang istimewa. Karena sebelum anak ini ada pada saat ia dikandung, sudah diberitahukan bahwa anak yang di dalam kandungan akan menjadi anak yang besar, yang akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tentu perasaan tersendiri yang dipunyai oleh Bunda Maria pada saat itu yang sulit untuk diungkapkan. Pada saat itu, setelah bertemu dengan Simeon, Maria diberkati oleh Simeon dan dia mendengar bahwa putranya ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel dan menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Apa itu? Peristiwa apa yang akan terjadi? Tentu Bunda Maria bingung. Belum selesai ia berpikir, ada lagi perkataan. Suatu pedang akan menembus jiwamu, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Apa maksudnya? Sedangkan anak ini masih bayi. Sebagai seorang ibu, bisa saja ia sedih, bisa saja ia bingung, tetapi Maria memegang janji Tuhan dan komitmennya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, ia tetap diam dan menerima semuanya. Masa pandemi ini, yang belum kita ketahui sampai kapan akan berakhir, apakah kita memegang komitmen kita sebagai anak, sebagai murid dan hamba Allah? Kita dimeteraikan sebagai anak setelah kita dibaptis di dalam Kristus. Apakah kita tetap menerima semua keadaan dengan semangat dan ucapan syukur? Iman Maria demikian besar membuat ia taat dan setia dan berkomitmen. Iman yang mengalahkan kekhawatiran, ketakutan, keraguan, bahkan ketidakpercayaan. Ia mengerti bahwa apa yang dialaminya adalah untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Di dalam Ibrani 5 ayat 7-9, Tuhan Yesus selalu taat dan setia kepada Bapa di surga. Ia selalu berdoa dan memohon kepada Allah. Mari kita pun demikian. Apa yang menjadi masalah kita saat ini? Kita bisa tetap tenang dan memegang janji Tuhan melalui merenungkan firman-Nya dari kitab suci yang kita baca. Berkomunikasi dengan Bapa dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang dipanggil dan terpilih oleh-Nya. Roma 8 ayat 28. Semoga hari ini kita dapat melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Bapak, Ibu, saudara terkasih dalam Kristus, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.
Amin.